Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang tidak punya petunjuk tentang keberadaan tahanan roh memilih menggunakan klon iblis abadi kunonya sebagai umpan yang ditempatkan di belakangnya. Selanjutnya Xiaoyan berencana pergi ke lembah angin yang merobek. Meskipun tahanan roh menghilang, dia pernah berjanji untuk menemukan bagian tubuhnya. Sembari menunggu selama perjalanan, Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan pil terakhir yang dipercayakan nomor 7, yaitu pil Dewa Pengembalian Mimpi. Selain ingin meningkatkan kultivasinya melalui alkemis pemurnian, Xiaoyan juga berupaya agar hubungannya dengan si nomor 7 menjadi lebih baik. Namun tepat ketika Xiaoyan mengingat kembali masa lalunya, dia tiba-tiba saja mengalami hal aneh yang tak dapat dijelaskan. Xiaoyan merasa ada sesuatu yang hilang. Matanya membesar dan pikirannya terus berputar, seolah mencari kenangan yang hilang dalam pikirannya. Sepertinya yang kulupakan bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi seseorang yang sangat penting bagiku. Hanya saja siapa sebenarnya itu? Saat ini ekspresi Xiaoyan terlihat dipenuhi perjuangan. Hatinya terasa sangat sakit. Hal ini secara bertahap membuatnya pusing dan berpikir bahwa dia sama sekali tidak mengingat apapun. Sekarang Xiaoyan hanya tahu bahwa dia telah melupakan orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Aku pernah mengatakan akan selalu mengingatnya. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak dapat mengingat sosoknya? Xiaoyan berbicara sambil memegangi kepalanya yang sakit, seolah-olah dia ingin mengeluarkan isi otaknya. Setelah mengalami rasa sakit hebat semacam ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Segera Xiaoyan memasukkan jari-jarinya ke dalam daging dan darah di lengannya, lalu merobeknya secara langsung. Lengan berdarah itu tampak mengejutkan. Dan Xiaoyan bisa melihat di tulang tangannya ada sebuah nama, Chen Xianyuan. Siapa Chen Xianyuan ini? Mengapa aku mengukirnya di tulang tanganku? Dia pasti orang penting bagiku. Tetapi kenapa aku tidak bisa mengingat apapun tentangnya? Setelah mengatakan ini semua, rasa sakit yang memilukan datang dari hatinya. Saat ini daging dan darah di lengannya dengan cepat kembali ke keadaan semula. Xiaoyan hanya mengetahui nama ini. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingatnya, dia bahkan tidak dapat mengingat apapun. Di tengah rasa sakit yang semakin parah, Xiaoyan akhirnya pingsan. Harus dikatakan untuk dapat membuat seorang keabadian Kaisar Langka 8 pingsan, mungkin membutuhkan beberapa keadaan khusus semacam ini. Faktanya Chen Xianyuan memang sengaja membuat Xiaoyan agar melupakannya. Karena Chen Xianyuan tidak ingin Xiaoyan mengingat bahwa dia mengorbankan hidupnya demi dirinya. Itu hanya akan menjadi hambatan untuk perkembangan Xiaoyan. Namun siapa sangka bahwa Xiaoyan selalu memiliki tekad yang kuat, sehingga dia mengukir nama Chen Xianyuan di tulangnya. Dengan cara ini dia tidak akan pernah melupakan namanya. Bagaimanapun Chen Xianyuan adalah orang yang tulus. Dia selalu membantunya saat berada di alam Suanjin. Walaupun pada awalnya Xiaoyan merasa terganggu, tetapi kelembutan serta ketulusan sang ratu akhirnya membuatnya luluh dan menempatkan dirinya sebagai salah satu sosok penting di dalam hidupnya. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Saat ini Xiaoyan akhirnya terbangun. Kemudian dia melihat ke sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sudah terjadi? Mengapa aku pingsan? Gumam Xiaoyan. Dia melihat kembali pil obat dan formula di tangannya. Sepertinya dia tidak dapat mengingat mengapa dia pingsan. Antara kebingungan, Xiaoyan mulai menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Jika bukan karena nama yang terukir di tulang tangannya, Xiaoyan mungkin sudah benar-benar melupakan Chen Xianyuan sepenuhnya. Saat ini Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam kondisi menyempurnakan pil obat. Meskipun tingkat kesulitan dalam memurnikan pil ini tidak setinggi pil tubuh dewa dan iblis, namun itu masih bisa dianggap cukup sulit. Tentu saja untuk pil dewa yang mengandung efek ajaib, pasti memiliki metode pemurnian khusus. Baik dari urutan pencampuran bahan obat yang berbeda, serta peleburan dan tumbukannya harus dilakukan secara tepat dan hati-hati. Bagaimanapun setiap bahan obat memiliki khasiat yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi kualitas pil yang dapat dicapai. Saat ini Xiaoyan terlihat berkonsentrasi dalam pemurnian pil obat dan menuju lembah angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun klon iblis kuno abadi yang berada di belakang kompas terbangnya, sepertinya tidak ada tanda-tanda aura yang muncul. Sementara itu Xin diperlihatkan di puncak menara kristal hitam, tempat tahanan roh dipenjarakan. Dia saat ini semakin tak berdaya dengan tindakan 6 sosok itu. Kalian tidak memiliki alasan untuk memperlakukanku sekeji ini.
Penyiksaan ini sungguh tidak masuk akal. Tunggu sampai pria kejam 1000 pisau datang. Aku akan membiarkannya membunuh kalian semua. Sekarang pria kejam 1000 pisau pasti sedang terburu-buru. Dia pasti akan menemukan Tuan Dajjal ini. Tahanan roh terus mengumpat marah. Dari kelihatannya dia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Setiap perlawanan yang coba dilakukannya selalu berakhir sia-sia. Jelas sekali 6 sosok di puncak menara ini sudah membuat persiapan yang sangat baik untuk menghadapi tahanan roh. Dan ini semua di luar imajinasinya. Pada saat ini tubuh tahanan roh tertusuk rantai besi berwarna biru. Kekuatan terlarang yang tak ada habisnya terus menyebar di sepanjang rantai besi tersebut. Formasi besar di luar menara kristal terus meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh formasi sepertinya menerangi sebagian besar kehampaan di seluruh dunia iblis kuno. Sehingga pemandangan itu tampak mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Sementara itu scene diperlihatkan di istana yang terletak di atas awan alam pertemuan iblis. Sosok cantik yang merupakan tubuh asli dari nomor 4 berdiri dengan menyilangkan tangan di dada. Matanya yang indah seolah mampu menembus kehampaan hanya dengan sekali pandang. Dia dapat melihat bahwa ada penghalang dunia yang mulai terbentuk. Aku tidak menyangka kelompok sampah ini benar-benar melakukannya. Penghalang dunia yang telah menjadi momok dunia iblis kuno selama ribuan tahun ternyata bisa diperbaiki. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama kali ini bisa bertahan. Namun semua ini tidak penting. Selama aku bisa menikmati satu malam bersamanya, tidak masalah apakah dunia iblis kuno akan hancur atau tidak. Ucap wanita cantik itu. Setelah berbicara, wanita itu berbalik hanya untuk memandangi seorang pria yang berdiri di dekatnya. Tubuh pria itu tinggi dan ramping, serta memancarkan keagungan yang tiada tara. Jika Xiaoyan bisa melihatnya, maka dia akan sangat terkejut. Itu karena pria ini persis sama seperti dirinya dan hampir tidak dapat dibedakan. Sayangnya tindakan ini masih sia-sia. Namun meski begitu kamu masih terasa begitu hidup, ucap wanita cantik itu. Setelah kata-katanya jatuh, wanita cantik itu melangkah maju untuk memeluknya. Melihat pria yang mirip Xiaoyan, wajah cantik wanita itu langsung merah. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkan di mata kaburnya. Saat ini telapak tangannya tanpa sadar sudah turun menuju hutan yang gelap. Setelah itu tubuh halusnya sedikit bergetar. Bibirnya yang tipis dan merah sedikit terbuka, seolah-olah menunjukkan kepuasan yang luar biasa. Tetapi di akhir ekspresinya, sepertinya dia merasa ada sesuatu yang kurang. Yah, dasar nomor 9. Apakah kamu sengaja tidak menyempurnakan pil 9 naga sejati untukku? Jika pil ini diberikan padanya, tidak peduli apakah kamu manusia sungguhan atau tidak. Pada saat itu kamu akan menjadi pria sejati dan perkasa. Dan aku harus mencicipinya. Wanita cantik ini bergumam dengan manja. Jika Xiaoyan tahu semua yang terjadi di istana ini, mungkin dia tidak akan mau kembali ke alam pertemuan iblis lagi. Adapun tahanan roh yang berada di puncak menara kristal hitam masih terus disiksa dengan kejam. Kelompok leluhur ini jelas telah menemukan metode untuk mengekstraksi kekuatan terlarang dari mata tahanan roh. Saat tahanan roh perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya, dia tidak lagi terus berteriak. Suasana menjadi sunyi. Mata birunya yang semula terlihat ganas kini semakin redup. Nampaknya yang diekstraksi bukanlah kekuatan penghalang, tetapi vitalitas hidup tahanan roh. Pria kejam 1000 pisau, jika kamu tidak segera datang, maka kamu tidak akan pernah melihat Tuan Dajjal lagi. Pria kejam 1000 pisau, cepat datang. Suara terakhir dari tahanan roh tiba-tiba keluar. Setelah itu dia perlahan-lahan menutup matanya. Namun rantai besi biru di tubuhnya tidak berkurang. Sebaliknya 2 tongkat lagi ditusukkan ke mata tahanan roh. Bagi mereka, tahanan roh hanyalah sebuah alat untuk memperbaiki penghalang dunia. Selama mereka bisa memperbaiki penghalang dunia, maka mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya tahanan roh. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di kompas terbang tiba-tiba terkejut. Ada perasaan yang tak dapat dijelaskan mengguncang hatinya. Sepertinya tahanan roh dalam bahaya. Pupil mata Xiaoyan sedikit menyusut. Dia langsung menghentikan pemurnian obatnya dan menoleh untuk melihat klon iblis kuno abadi. Leluhur ini terlalu lemah. Pada akhirnya dia hanyalah leluhur yang terkalahkan. Menggunakannya sebagai umpan adalah trik yang bodoh. Sekarang posisinya sudah digantikan oleh pemerintah baru. Jelas mereka tidak akan memperhatikannya. Xiaoyan berkata dengan marah. Setelah dia selesai berbicara, kompas terbang tiba-tiba berhenti. Kemudian gumpalan api menari-nari di ujung jarinya. Dengan jentikan jarinya, nyala api itu terbang menuju klon iblis kuno abadi.
klon iblis kuno abadi mulai terbakar di bawah nyala api yang ganas. Namun sampai sekarang tidak ada tanda-tanda aura lain yang muncul. Xiaoyan terus menyaksikan klon iblis kuno abadi terbakar menjadi abu. Karena klon ini tidak efektif, maka percuma saja menyimpannya. Sentua, jika daun dunia bisa menyelamatkan dunia, lalu bisakah itu memiliki sifat kehancuran? Xiaoyan tiba-tiba mentransmisikan suaranya ke pagoda emas. Menyelamatkan atau menghancurkan dapat ditentukan oleh pikiranmu sendiri. Kamu dapat memilih cara manapun. Tetapi pilihan yang kamu ambil tetap ada konsekuensinya. Suara Zanlao perlahan terdengar di benak Xiaoyan. Tahanan roh selalu berada di sisiku. Sekarang dia dalam bahaya kematian. Aku harus menyelamatkannya. Terlepas dari seberapa besar resikonya, aku Xiaoyan siap menanggung konsekuensinya. Mata Xiaoyan tampak tegas, kemudian ekspresinya menjadi serius. Bahkan tatapannya mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Saat ini kesadaran jiwa Xiaoyan memasuki pagoda emas dan bergegas langsung ke lantai 10. Dia memandangi pohon dunia yang memiliki batang tebal, namun tidak banyak daunnya yang tumbuh. Xiaoyan ingat saat pertama kali melihat pohon dunia, itu hanyalah batang pohon tanpa daun. Tetapi sekarang Xiaoyan dapat melihat beberapa helai daun yang tumbuh. Peran besar dari daun dunia ini tidak perlu dikatakan lagi. Keberadaannya bahkan bisa dianggap sebagai harta karun besar yang dapat mengguncang dunia. Sebenarnya Xiaoyan tidak pernah menginginkan untuk menggunakan daun dunia. Namun sekarang tahanan roh dalam bahaya dan dia terpaksa harus menggunakan kekuatan seperti ini. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya, lalu memetik sehelai daun dari batang pohon yang kuat. Saat daun itu terlepas, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehendak kuat datang ke arahnya. Kemudian Xiaoyan juga merasakan umur panjangnya menghilang dengan cepat. Sebagai makhluk abadi seperti dirinya, seharusnya tidak bisa merasakan umur panjangnya karena dia sudah menjadi abadi di dunia. Selama tidak terbunuh karena pertempuran, maka Xiaoyan tidak akan mati karena rentang waktu. Namun pada saat daun dunia dipetik, Xiaoyan bisa merasakan bahwa sisa umurnya hanya 1000 tahun lagi. Untuk sementara Xiaoyan memandang pohon dunia di tangannya dengan senyum pahit. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa inilah harga yang harus dia bayar untuk memetik daun dunia. Mulai sekarang selain kekuatan yang tidak berubah, Xiaoyan tidak lagi bisa disebut sebagai abadi. Apakah aku akan binasa dan menghilang dari dunia ini setelah 1000 tahun? Dan umur 1000 tahun ini akan dimulai dari sekarang. Kumam Xiaoyan. Setelah menjadi Daodi dan menerobos ke ranah Daoxian kemudian Dewa Dao, Xiaoyan tidak tahu tentang batas umurnya. Yang dia tahu setelah seseorang menjadi makhluk abadi, maka umurnya tak terbatas. Sementara Xiaoyan masih merenung, suara Zanlao tiba-tiba terdengar. Kamu harus membayar harga yang berbeda ketika memetik daun dunia. Harga ini tidak bisa diubah. Jika dalam 1000 tahun ini kamu mampu menerobos keabadian dewa, maka itu mungkin melanggar batas umurmu. Ucap Zanlao. Kalimat ini membuat Xiaoyan berpikir lagi. Terobosan menuju keabadian dewa dalam 1000 tahun sepertinya masih banyak waktu. Tetapi Xiaoyan mengerti dengan jelas. Untuk menyeberangi menuju keabadian dewa, bahkan jika dia mencapai langkah ke-9 keabadian kaisar, jarak antara keduanya bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh waktu. Bagaimanapun, keabadian kaisar dan keabadian dewa dua ranah yang sangat berbeda. Untuk bisa menerobosnya, dibutuhkan keberuntungan serta restu dunia. Inilah pemahaman segala sesuatu dalam kultivasi. Untuk mengendalikan energi dunia bagi keabadian dewa sangatlah penting, sehingga memahami kekuatan aturan dengan jelas. Namun untuk bisa mengontrol kekuatan aturan ini, jauh lebih sulit daripada keabadian kaisar. Bahkan Xiaoyan tidak yakin selama ribuan tahun dapat melakukannya. Setelah hening beberapa saat, Zanlao berbicara lagi. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mengembalikan daun pohon dunia. Maka sebab dan akibat ini akan hilang. Sekarang tergantung pada bagaimana kamu memilih. Ucap Zanlao. Xiaoyan langsung mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia tidak menduga bahwa dia masih dapat mengembalikannya setelah memetiknya. Tahanan roh mengikutiku sejak di tanah hukuman dewa. Setiap kali aku dalam bahaya, dia tidak pernah pergi dan selalu melindungiku. Aku tidak peduli apakah ketulusannya itu nyata atau tidak. Namun dia tidak pernah meninggalkanku. Sekarang dia dalam bahaya. Jika aku tidak menyelamatkannya, bahkan jika aku tidak terpengaruh sebab dan akibat dari rentang hidup 1000 tahun ini, tapi hatiku tidak bisa menerimanya. Selain itu, apa gunanya aku mencapai kekuatan keabadian dewa jika aku bahkan tidak bisa membantu orang di sekitarku? Aku Xiaoyan dari dulu tidak akan berubah. Menjaga kerabat adalah jalan tauku. Tidak peduli berapapun biayanya.
Aku tetap ingin membantunya, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun dan tetap memilih membawa daun dunia. Segera kesadaran jiwa Xiaoyan keluar dari pagoda emas, dan dia membuka matanya lalu membalikkan telapak tangannya. Daun dunia seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Tampilan daun ini tampak sangat biasa. Xiaoyan bahkan tidak bisa melihat keistimewaannya. Tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa daun ini memiliki kekuatan aturan mutlak. Roh dunia iblis kuno. Jika tahanan roh mati, maka aku juga ingin dunia iblis kuno dikuburkan bersamanya. Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan dominan. Tidak jauh darinya saat ini, ada sosok cantik yang tersembunyi dalam kehampaan. Pandangannya tertuju pada Xiaoyan yang berada di atas kompas terbang. Dia membuka mulutnya sedikit ketika mendengar ini dan ekspresi keterkejutan muncul di wajah cantiknya. Sosok cantik ini tak lain adalah Yuyan yang selalu mengikuti Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak pernah menyadari keberadaannya. Cara dia memanggil roh dunia iblis kuno sangat mendominasi. Aku sangat menyukainya. Yuyan terus memandang Xiaoyan di kejauhan. Matanya dipenuhi kekaguman. Dan sepertinya dia tidak peduli dengan nasib dunia iblis kuno. Jika dia hanya klon nomor 9, akankah roh dunia iblis kuno benar-benar meresponnya? Bagaimanapun cara yang dilakukan ini sangat mendominasi. Nama yang mulia Zuzang ini sesuai dengan reputasinya. Peduli dengan makhluk hidup, ucap Yuyan. Sorot matanya berubah lagi saat dia memikirkan Xiaoyan. Jika sebelumnya dia masih punya keraguan mengenai identitas asli Xiaoyan, maka sekarang dia dapat yakin sepenuhnya. Ketika memikirkan Xiaoyan, dia tanpa sadar memegang pipinya yang memerah dan matanya berbinar. Xiaoyan tidak lagi menunggu respon dari roh dunia iblis kuno. Sebaliknya dia mengangkat daun dunia di tangannya dan mendorongnya menuju kehampaan. Seketika daun dunia meledak dengan cahaya hijau di tangan Xiaoyan. Itu memancarkan vitalitas yang bercampur dengan kehancuran mutlak. Hentikan! Hentikan tanganmu! Suara halus roh dunia iblis kuno akhirnya muncul. Faktanya roh dunia iblis kuno selalu mendengarnya. Hanya saja dia tidak mau memperhatikan Xiaoyan. Jika tahanan roh dapat memperbaiki penghalang dunia, maka dia tidak perlu menyetujui persyaratan dari Xiaoyan. Tetapi roh dunia iblis kuno tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar mengeluarkan daun dunia. Hal ini juga membuat roh dunia iblis kuno benar-benar merasa terancam. Terlambat, mata Xiaoyan dipenuhi dengan amarah. Cahaya hijau yang keluar dari daun dunia tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah di tangannya. Vitalitas yang berasal dari daun dunia terserap dalam kehampaan di sekitarnya. Dan itu mulai berputar bagaikan pusaran air yang muncul di air laut. Tolong tahan tanganmu. Tahanan roh itu masih hidup. Suara roh dunia iblis kuno terus terdengar. Setelah itu sebuah retakan spasial muncul di depan Xiaoyan. Saat melihat ini, Xiaoyan menutup jarinya dan untuk sementara kekuatan dari daun dunia stagnan. Tanpa ragu-ragu, sosok Xiaoyan langsung memasuki celah spasial. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan muncul di kehampaan berwarna abu-abu. Seolah-olah ada kabut yang menyelimuti tempat ini. Apa yang menarik perhatian Xiaoyan adalah kehampaan ini seperti hamparan yang tak berujung. Dan di tengah hamparan terdapat cahaya biru yang secara terus-menerus mempertahankan kekuatan formasi. Di tengah hamparan ada juga puncak menara kristal hitam yang menjebak tahanan roh. Itu juga merupakan lokasi mata formasi yang mempertahankan formasi tersebut. Saat melihat formasi yang begitu besar, Xiaoyan mendesis dingin. Ini adalah formasi terbesar yang pernah dilihatnya. Dan sepertinya hanya kekuatan tahanan roh yang dapat mempertahankannya. Biarkan tahanan keluar. Jika tidak, maka penghalang dunia iblis kuno ini tidak hanya rusak, tetapi runtuh sepenuhnya. Percaya atau tidak, dalam 10.000 tahun dari sekarang, dunia iblis kuno ini akan binasa selamanya. Seperti dunia tanpa batas, ucap Xiaoyan. Di telapak tangan Xiaoyan ada cahaya merah berkedip perlahan-lahan. Cahaya merah keluar dari sela-sela jarinya, dan sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Begitu pernyataan ini keluar, puncak menara kristal hitam di depan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun ketika meledak dengan keras. Sosok-sosok yang duduk bersila ini bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Dalam ledakan itu, Xiaoyan bisa melihat tubuh tahanan roh ditembus rantai besi biru. Saat melihat pemandangan ini, alis Xiaoyan langsung berkerut tajam. Aku ingin mereka semua dikuburkan bersama menara itu. Suara Xiaoyan tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama tahanan roh yang tertembus rantai besi perlahan membuka matanya. Dia tampak kesulitan saat melakukannya. Tubuhnya sangat lemah, dan kali ini dia tidak sedang berpura-pura. Pembunuh 1000 pedang,
Aku tahu kamu pasti akan datang untuk menyelamatkan Tuan Dajjal ini, ucap tahanan roh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.